Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Triani Pardede, NIM F 2019 01160. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik, dan ikatan elektrostatik. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah gaya tarik antar molekul yang terjadi antara atom hidrogen yang terikat dengan atom sangat elektronegatif dan pasangan elektron bebas dari atom sangat elektronegatif lainnya. Di dalam ilmu kimia, ikatan hidrogen adalah sejenis gaya tarik antar molekul yang terjadi antara dua muatan listrik parsial dengan polaritas yang berlawanan. Walaupun lebih kuat dari kebanyakan gaya antar molekul, ikatan hidrogen jauh lebih lemah dari ikatan kovalen dan ikatan ion. Di dalam makromolekul seperti protein dan asam nukleat, ikatan ini dapat terjadi antara dua bagian dari molekul yang sama dan berperan sebagai penentu bentuk molekul keseluruhan yang penting. Ikatan ini terjadi ketika sebuah molekul memiliki atom N, O atau V yang memiliki pasangan elektron bebas atau lone pair elektron. Ikatan hidrogen mempengaruhi titik didih suatu senyawa. Semakin besar ikatan hidrogennya, maka semakin tinggi titik didihnya. Namun, khusus pada air, terjadi dua ikatan pada tiap molekulnya. Akibatnya, jumlah total ikatan hidrogennya lebih besar daripada asam fluorida, yang seharusnya memiliki ikatan hidrogen terbesar, sehingga titik didih air lebih tinggi daripada asam fluorida. Ikatan ini sangat berpengaruh terhadap spektroskopi. Contoh nyatanya adalah pada spektroskopi inframerah, di mana adanya ikatan hidrogen akan memperlebar stretching. Selanjutnya, ikatan hidrofobik. Ikatan hidrofobik adalah ikatan yang cukup lemah, tetapi sangat penting dalam interaksi obat yang sangat larut lemak dengan lemak dari sel membran. Ikatan hidrofobik merupakan ikatan non-kovalen yang menyebabkan polipeptida melipat membentuk konformasi yang alamiah. Ikatan hidrofobik ini berperan pula pada pengikatan substrat enzim pembentukan membran. Bukan karena tarik-menarik antara gugus nonpolar, tapi lebih disebabkan oleh sifat pelarut air. Molekul air sangat tersusun rapi dan banyak ikatan hidrogen. Masuknya gugus nonpolar akan merusak struktur air. Gugus nonpolar tidak dapat mendonorkan atau menerima hidrogen, sehingga molekul air pada permukaan rongga berisi gugus nonpolar tidak membentuk ikatan peptida. Bila usaha untuk mengatasi kehilangan ikatan hidrogen air, permukaan rongga menyesuaikan diri membentuk jaringan hidrogen yang melapisi rongga. Diperlukan senyawa nonpolar dikeluarkan dari molekul air. Yang terakhir, ikatan elektrostatik. Ikatan elektrostatik yaitu ikatan ionik, merupakan jembatan garam atau pasangan ion antara gugus bermuatan atau dari rantai samping asam amino dalam protein. Dapat saling tarik-menarik atau tolak-menolak membentuk muatan bertolak-menolak atau sama. Penting untuk stabilitas protein dan berperan dalam pengikatan ligan atau substrat. Ikatan elektrostatik adalah ikatan yang jauh lebih umum daripada ikatan kovalen dalam interaksi reseptor obat. Ikatan elektrostatik mempunyai sifat ikatan yang berbeda-beda, mulai dari hubungan yang relatif kuat atau antar molekul muatan ionik permanen, sampai dengan ikatan hidrogen yang agak lemah. Bahkan ikatan yang sangat lemah yaitu daya van der Waals. Dasar ikatan ionik adalah serah terima elektron valensi. Ikatan ionik adalah ikatan kimia
yang terbentuk antara ion-ion yang mempunyai muatan berlawanan. Jadi, ikatan ion tersusun atas ion positif atau logam dan ion negatif atau bukan logam. Ikatan ion umumnya terjadi antara unsur-unsur golongan 1A dengan golongan 7A atau antara unsur-unsur golongan 2A dengan golongan 7A. Terjadinya ikatan ionik disebabkan oleh adanya gaya elektrostatika antara ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Itulah tadi hasil dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.